Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang, selamat malam. Itu mahasiswa semuanya. Ya, kita akan lanjutkan kuliah pada mata kuliah pengantar teknologi informatika PTI PTI atau mata kuliah IF 30313. Kali ini kita lakukan dengan metode online ya. Dan ini adalah kita hari ini akan membahas tentang membangun solusi, tapi sebelumnya kita akan bahas juga mengenai database, kemudian application tools, dan juga membangun aplikasi itu bagaimana metodenya. Tujuan perkuliahan pada saat ini adalah memberikan Anda pemahaman tentang apa itu basis data, apa itu aplikasi, dan pengembangan aplikasi yang sebetulnya sudah kita bahas kemarin pada saat mata kuliah dengan topik perangkat lunak atau software ya. Nah, kita lihat satu persatu ya seperti apa. Jadi hari ini kita akan objektifnya atau sasaran kuliah hari ini adalah kita mengerti dari komponen-komponen yang ada di dalam suatu data atau suatu file ya. Di sini nanti kita akan bicara mengenai karakter, field, record, dan data file. Kemudian kita akan melihat beberapa jenis basis data dan juga untuk pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Jenis-jenis basis data itu sendiri, kemudian apa yang dilakukan dalam pengolahan data, dan juga nanti kita lihat proses dari pembangunan suatu aplikasi, termasuk nanti ada project management, pembuatan fase-fasenya, dan sebagainya. Ya, jadi pemahaman ini untuk memberikan Anda apa itu basis data dan aplikasi, yang kemudian sebetulnya mata kuliah ini akan berlanjut di semester-semester berikutnya, spesifik khusus untuk basis data itu sendiri dan application development phases atau fase-fase pembangunan aplikasi yang tentu saja memperkaya nanti perkuliahan mahasiswa semua untuk mendapatkan ilmunya. Baik, kita mulai ya. Pertama, kita akan kupas apa itu basis data atau bahasa Inggrisnya database ya. Jadi kadang nanti kita ketemu istilah database atau basis data itu sama aja. Jadi artinya adalah basis atau dasar kumpulan dari data yang kemudian nanti kita manipulasi atau kita gunakan lebih lanjut. Jadi basis data itu ya kita bicara mengenai basis data, data dan informasi. Basis data, data dan informasi sendiri. Ya, kita lihat satu-satu ya. Basis data atau database, database itu adalah dari deskripsi atau dari definisi teknisnya adalah koleksi atau kumpulan dari data ya yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga nantinya kita bisa melakukan akses atau mengambil data itu sendiri, retrieve atau mengambil data, mengakses itu melihat data, mengambil data dan menggunakan data itu tersebut ya. Jadi kalau ingat dari segitiga pengetahuan yang sebelumnya kita bahas bahwa data itu adalah sebetulnya adalah bentuk abstraksi atau bentuk eh, abstraksi dari informasi yang kita kenal di sekeliling kita ya. Kalau kita kembali bahwa data itu adalah bentuk abstraksi dari informasi. Contohnya misalnya kalau di sekitar kita nih ada objek benda tertentu, misalnya katakanlah bangku, meja ya, ya. Jadi itu secara natural atau benda itu ada di sekitar kita, misalnya adalah katakanlah bangku. Bangku itu adalah benda yang ada. Data itu sendiri adalah bagaimana kita melakukan eh, abstraksi, ada mengumpulkan apa namanya informasi dari benda tersebut. Dan biasanya belum kita proses. Jadi data itu adalah koleksi dari item atau fitur-fitur yang belum diproses. Ya, termasuk di situ adalah
ada teks, ada angka, ada gambar, ada suara, dan video. Jadi contohnya kalau saya ambil contoh tadi adalah bangku atau kursi di sekitar kita, dia artinya berupa teks, ya teksnya berarti namanya bangku. Angkanya dia berkaki 4, katakanlah seperti itu. Benda mati berkaki 4 dan ada dudukan untuk satu dudukan untuk kita duduk di situ. Dan ada gambar dan seterusnya dan seterusnya. Sedangkan informasi itu berarti adalah data yang sudah diproses. Jadi sudah diorganisasi, sudah memiliki arti dan useful ya. Jadi dari data kita mendapatkan informasi tentang benda itu. Misalnya tadi bangku tersebut informasi adalah sebuah benda mati berkaki 4, ada dudukan untuk duduk, ya ada bidang datar untuk duduk, memiliki senderan atau tidak dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sangat useful. Nah, setelah data itu terkumpul, biasanya dikumpulkan di dalam suatu namanya basis data atau ini bagian dari software atau bagian dari perangkat lunak, namanya database software. Dengan database software itu atau biasa disebut ya sebetulnya DBMS. Ya, DBMS itu adalah singkatan dari Database Management System atau Sistem Manajemen Basis Data. Kita melakukan basis data yang dikomputerisasi. Kalau mungkin dulu kita mendapatkan basis data, kita catat ya dalam buku besar, buku log atau buku ledger namanya. Ya, kalau orang akuntansi itu mungkin kenal dengan buku ledger, buku akuntansi, di mana kita menyimpan data itu di dalam sebuah buku besar. Atau mungkin kita biasa menyimpan informasi itu dalam buku-buku yang kita kelompokkan, misalnya tentang data-data keuangan satu buku, data-data tentang misalnya benda-benda yang kita miliki, aset kita, buku yang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi ini dalam bentuk perangkat lunak atau terkomputerisasi, si basis data itu makanya disebut sebagai database software. Di mana dalam database software itu kita bisa melakukan penambahan, modifikasi, atau menghilangkan data di dalam basis data. Atau melakukan yang namanya sortir, atau sortir memilih, memfilter, dan juga melakukan apa namanya operasi lain, misalnya membuat forms atau membuat laporan dari data yang di database. Jadi data ini dikumpulkan seperti kita mengumpulkan catatan kita di dalam buku. Nah, kemudian misalnya Anda punya catatan kuliah ya dalam 1 semester, ya atau mungkin 7 semester atau 8 semester Anda punya catatan kuliah. Nah, itu sebenarnya kan data yang kemudian dikompilasi atau dikumpulkan dan bisa dimanfaatkan. Misalnya, katakanlah Anda punya satu pelajaran mata kuliah seperti pengantar teknologi informatika, Anda mengumpulkan catatan dari perkuliahan yang disampaikan dosen, materi yang disampaikan dari, atau mengumpulkan PowerPoint yang dikumpulkan dari awal, pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir. Nah, itu Anda punya data. Nah, kemudian Anda bisa memanfaatkan data yang ada itu untuk membuat diktat kuliah. Contohnya seperti itu. Atau membuat catatan kuliah untuk bisa dipakai oleh diri sendiri atau untuk adik kelas misalnya. Contoh kayak gitu. Jadi bisa membuat form, report dari data yang ada. Oke. Nah, kita ambil contoh data yang contoh di sini adalah bagaimana suatu basis data itu bekerja ya. Contoh di sini adalah contohnya adalah departemen dari penerimaan mahasiswa baru di sebuah perguruan tinggi itu memproses atau mengolah data yang masuk, data mahasiswa baru yang masuk itu untuk menjadi informasi yang diolah dalam misalnya rencana perkuliahan, rencana misalnya finance untuk misalnya mengatur pembayaran, rencana bagaimana siapa yang menjadi dosen pembimbing dan seterusnya ya. Jadi kalau kita lihat bahwa misalnya data yang masuk gitu ya, pertama mungkin kita mengumpulkan data dari mahasiswa itu sendiri dengan menggunakan KTP ya atau identitas lain, di mana yang pertama diambil dari mahasiswa tersebut itu misalnya adalah eh, eh, apa namanya nomor induk
NIK ya, nomor induk pendudukan ya, dimasukkan sebagai database. Jadi masukkan misalnya di sini yang pasti ya masuk ke database adalah nama, pastilah nama, kemudian dimasukkan itu kemudian NIK, kemudian alamat, tempat tanggal lahir, asal SMA dan seterusnya. Step 1 itu bagaimana betulnya eh, dimasukkan ya semua data itu, bahkan mungkin difoto juga fotonya sebagai pelengkap dari database yang ada. Ya. Kemudian masuk semua foto ID di dalam database, dalam hard drive atau dalam storage yang tersedia. Ya, kemudian step 3, program yang ada kemudian setelah dikumpulkan dari seluruh mahasiswa yang ada itu kemudian mengambil sekelompok mahasiswa kemudian menunjuk yang namanya misalnya dosen pembimbing. Ya. Kemudian katakanlah ada seperti Pradita ini memiliki banyak departemen atau banyak fakultas dan dikelompokkan berdasarkan fakultas yang atau program studi yang diminati, misalnya TI, teknologi informatika atau sistem informasi atau misalnya sipil, arsitek dan seterusnya dan seterusnya dikelompokkan dan juga data yang banyak ya, misalnya sekali masuk perguruan tinggi itu mendapatkan 1.000 orang, ya 1.000 orang pasti dibagi dan dibagi berdasarkan bukan berdasarkan nama ya, tapi berdasarkan pada kelompok program studinya. Ya, kemudian konfirmasi kepada sistem ya, bagaimana melakukan membagi email. Contoh sepertinya teman-teman semua di sini kan mendapatkan email masing-masing dari kampus ya. Kemudian mencetak yang tahap terakhir misalnya kartu mahasiswa atau mungkin yang sekarang yang terjadi di Pradita kemudian Anda bisa masuk akses kepada aplikasi mahasiswa Pradita yang mungkin Anda sudah eh, gunakan, Anda sudah manfaatkan untuk mengakses misalnya katakanlah daftar hadir, daftar kuliah, jadwal kuliah, daftar dosen dan sebagainya atau yang mungkin kita kenal bersama-sama dengan si akad ya. Siakat kadang-kadang berbasis web based atau sekarang berbentuk apps di Android ataupun di Apple. Jadi itu perjalanan datanya. Jadi apa yang kita lakukan misalnya Anda melakukan absen di Siakat, Anda melakukan melihat jadwal kuliah, Anda melakukan presensi, Anda melakukan surat izin, Anda mengetahui dan nanti melakukan jadwal bimbingan itu semuanya basisnya jelas adalah basis data yang di awal dimasukkan oleh admin dari IT. Jadi itu adalah bagaimana data itu dimasukkan, kemudian dimanfaatkan lebih jauh lagi. Jelas ini memerlukan software yang namanya tadi database software ya. Jadi basis data dalam bentuk elektronik. Nah, eh, kita akan bahas juga yang namanya hierarki data. Hierarki data itu apa sih sebetulnya? Jadi kalau kita lihat bahwa kalau lihat sebelah kanan ya, hierarkinya yang diingat-ingat dulu nih. Hierarki data itu dimulai dari karakter, kemudian menjadi field, menjadi record atau catatan, menjadi data file. Nah, kita lihat itu apa. Tapi kita lihat dulu pemahamannya bahwa sebuah data file yang paling kanan ini itu pasti atau bisa dibilang dia memiliki yang namanya eh, record atau catatan ya. Record itu sendiri memiliki field dan field itu terdiri dari atau terkomposisi dari satu atau lebih karakter ya. Contohnya database sekolah ya, atau universitas atau perguruan tinggi itu memiliki file data atau data files, contohnya misalnya file data tentang mahasiswa atau pelajar, file data tentang dosen atau guru atau instruktur, file data tentang jadwal kelas, file data tentang jadwal siswa dan lain-lain, absensi ya dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita lihat satu persatu, misalnya student file atau data siswa itu memiliki catatan tentang data yang siswa yang terdaftar dalam perguruan tinggi atau sekolah tersebut. Kemudian ya jelas yang namanya file instructor atau file dosen memiliki data tentang dosen yang bekerja atau yang mengajar. Ya, eh, schedule dari kelas, file ya, file dari tentang jadwal kelas jelas isinya adalah kelas apa saja yang ada di satu semester. Contohnya semester ganjil ini Anda memiliki banyak sekali file jadwal kelas, misalnya PTI, pengetahuan teknologi informatika seperti sekarang ini, atau kelas-kelas yang lain itu juga ada filenya. Dan
student schedule ada jadwal itu tentang bagaimana Anda per individu itu di-enroll atau dimasuk pada kelas mana aja. Ya, jadi itu adalah hierarkinya. Ya, jadi kalau kita lihat ya di sini kita lihat masing-masing ya kalau lihat dari suatu kita lihat dari suatu yang namanya ini suatu field sorry maaf suatu tabel ya tabel itu atau dibilang Inggris spreadsheet ya spreadsheet itu adalah bentuk dua dimensi dari data atau dua dimensi dari informasi yang berbentuk baris maaf baris dan kolom baris dan kolom itu spreadsheet secara umum dia dua dimensi baris dan kolom ya yang sebetulnya struktur atau skema ini adalah yang umum di seluruh database yang ada di dunia saat ini. Anda mungkin akan menemukan yang namanya 3D spreadsheet 3 dimensi, spreadsheet yang lebih rumit ya, tapi pada dasarnya spreadsheet itu terdiri dari baris dan kolom. Itu yang paling basic. Jadi Anda pahami. Dan mungkin Anda sudah sering menggunakan spreadsheet ini kalau Anda menggunakan misalnya Google Excel atau menggunakan Google Sheet, maaf, dengan Microsoft Excel atau dengan Google Sheet, Anda sudah biasa melakukan apa namanya bekerja dengan tabel ini atau basis apa namanya spreadsheet ini. Atau mungkin yang model lain ya, misalnya tapi paling umum tuh ada menggunakan misalnya Microsoft Excel atau Google Sheet ya. Ya, kemudian nanti kita lihat field field utama record itu apa ya? Record itu pada dasarnya setiap setiap baris itu mengandung record atau catatan, setiap kolom itu mengandung field. Nanti kita lihat bedanya seperti apa atau lebih definitif ya. Dan setiap field atau setiap field itu memiliki kumpulan dari karakter. Di sini Anda lihat ini contohnya instructor ID field ya itu memiliki karakter yang beragam di sini dan formatnya beragam. Nanti kita lihat seperti apa. Oke, satu persatu. Nah, atribut itu adalah eh, apa namanya penjelasan atau dari sebuah file ya, dari sebuah file. Jadi kalau Anda file atau arsip ya, bahasa Indonesia arsip ya, tapi kita biasa file lah seperti ini. Ya, ada karakter, ada field. Ya, ada karakter, ada field. Ya, field itu nanti kita lihat seperti apa. Nanti biasanya orang nanti akan jarang pakai istilah field, tapi sebagai sebuah pemahaman tentang basis data, kita pakai field. Karakter. Ya, karakter itu ya sama pertama kali adalah karakter. Karakter itu adalah unit terkecil dari informasi ya, unit of data yang bisa diolah oleh si komputer. Ya, itu unit terkecil itu karakter. Ya. Kita sudah belajar sebelumnya dari data ya, informasi dan data bahwa kita bisa melihat karakter terkecil itu biasanya dalam bentuk satu byte ya, BYTE ya, satu byte ya. Satu byte itu adalah terdiri dari 8 bits ya. Itu satu karakter. Satu karakter kalau kita pakai codingnya, kita pakai standarnya ASCII atau ASCII ya. Jadi satu karakter itu satu byte. Kalau diingat-ingat satu karakter itu satu byte atau 8 bits ya. Contohnya misalnya karakter itu apa? Bisa jadi dia berupa satu angka. Misalnya di sini angka 4. Satu huruf, misalnya di sini huruf R atau spacebar atau tanda baca seperti tanda tanya dan simbol-simbol lain. Ya. Jadi simpel aja kalau misalnya nama saya ARYA itu terdiri dari 4 karakter. A itu berarti kan satu kata A, R, Y, A atau Arya terdiri dari 4 karakter A, R, Y, dan A di mana-mana di mana A, R, Y, A itu terdiri dari 8 kali 4 32 bits ya. Jadi karakter jumlah bits yang membentuk nama depan saya A, R, Y, A adalah 32 bits atau 4 bytes ya. Jadi itu karakter. Dan setiap karakter ini sudah diorganisasi dalam
dalam standar yang namanya ASCII. Jadi misalnya, dan biasanya 8 bits ini itu akan punya standar. 8 bits ini jangan lupa terdiri dari 1 dan 0. Ya, contohnya misalnya angka 0, dan dia ada 8 bits ini sebetulnya nanti ada sebetulnya udah kita bahas, dia tuh heksadesimal ya. Jadi kalau misalnya angka 0 itu angka 1 gitu ya, kalau angka 0 kan 0 semua tuh 0. Angka 1 itu diwakili dengan eh, dari sebelah kiri 0,000001, itu berarti angka 1 karena 0 pangkat 2 pangkat 0 berarti ada sinyal 1, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Berapa kalau 4? Berarti dia angkanya adalah, kalau 4 adalah 0,00000010, di mana bits yang kedua dari kanan itu berarti eh, maaf, kembali. Kalau angka 4 itu berarti 00000100, di mana angka yang terisi atau sinyalnya dari kanan itu nomor 3 atau berarti dia 2 pangkat 2 ya. Nah, dari kanan kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, itu seperti itu. Tapi bagaimana kalau huruf? Ada perjanjiannya di ASCII. Kalian bisa lihat sendiri ya. ASCII itu kalau misalnya huruf R atau huruf A itu diwakili dengan eh, apa namanya, yang mana ya, apa namanya, sinyal atau bits yang mana yang nyala 1 dan 0. Nah, praktisnya karena semuanya itu ada 2 pangkat 2 pangkat 7 ya. Nah, paling kiri kan 2 pangkat 7 ya. Benar nggak? Ya, jadi ada 2 pangkat 7 yang paling tinggi dari sebuah karakter yang basisnya ASCII, atau kalau tidak salah itu ada 256 karakter kalau di ASCII. Nah, itu karakter. Field, field itu adalah kombinasi dari satu atau lebih karakter yang berhubungan, memiliki sifat yang mirip satu sama lain. Ya. Jadi related character or byte, dan merupakan juga smallest unit data. Dan jadi kalau kalau tadi adalah unit terkecil yang bisa diakses oleh komputer namanya karakter, tapi unit terkecil yang bisa diakses oleh user namanya field. Karena dia memiliki arti. Anda misalnya balik ke contoh nama saya, ARYA. Kalau dia terpisah-pisah, A, R, Y, dan A tidak berarti apa-apa. Tapi kalau dia jadi satu field, satu gabungan ya, ARYA itu berarti bisa jadi nama orang, bisa jadi yang lain, misalnya suatu ras zaman dulu misalnya, dan seterusnya. Ya. Jadi field biasanya memiliki nama field ya, satu field memiliki nama field, dan biasanya itu kalau di tabel spreadsheet itu ada di paling atas. Contohnya misalnya field yang berisi tentang data tentang nama dosen ya, itu nama dosen ya, itu berarti nama field name, misalnya first name atau complete name ya. Nama dosen Arya Erik Daski, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, atau alamat email Arya Sanjaya @pradita.acid, atau alamat email dari Pak Erik Daski, erik.daski@pradita.ac, dan seterusnya. Dan itu memiliki, kalau jadi field itu biasanya memiliki sifat atau karakter yang sama. Sifat atau karakter yang sama. Nah, kalau kita ke depan nanti makin belajar mengenai field ini, mungkin kita tidak lagi menemukan istilah field, ya. Tapi mungkin sudah tergantikan namanya variabel. Ya, kalau dalam data science namanya field, ya. Kalau kita balik yang di sini ini field ini kan ada nama field, ya ada isinya ya. Ini isi field, ya. Ini ada namanya ya. Ini juga field, ini ada nama field, ada isinya. Nah, itu dalam data science atau dalam nanti Anda dalam praktek depan, itu Anda nggak nemuin lagi nama field. Tapi dia akan berganti nama menjadi variabel atau faktor dependent atau faktor tergantung. Dependent factor ke variabel. Biasanya nanti lama-kelamaan Anda akan banyak menemukan istilahnya variabel. Jadi
variabel itu sebetulnya adalah kumpulan dari data informasi memiliki karakter sejenis, yaitu variabel. Jadi field akan berubah nama saja, tapi pemahamannya sama. Nah, kalau record gimana? Kalau balik di sini record ya, record. Maaf. Record itu adalah yang kalau kita kenal semua yang ada di dalam baris, ya itu namanya record, catatan atau records, atau mungkin kita akan kenal nanti istilah dalam data science itu namanya observation, ya observation atau baris row, ya rows atau observation itu sebenarnya ada record. Record atau catatan ya grup dari sebuah kelompok dari fields yang related ya, tapi dia memiliki jadi catatan yang unik pada setiap fieldnya. Pemahamannya gini ya. Jadi misalnya record itu dia memiliki dalam setiap baris, dalam satu baris ini, dalam setiap fieldnya atau dalam setiap variabelnya dia memiliki informasi yang unik untuk dalam baris itu. Ya. Contohnya di sini misalnya ada nama ya, nama siswa. Kemudian di sini ada tempat tanggal lahir, kan unik kan? Nama sendiri sudah unik. Tempat tanggal lahir unik juga. Kemudian eh, misalnya golongan darah unik juga, tinggi badan unik juga. Mungkin ada yang sama ya dalam hal ini yang sama misalnya dia ikut sama-sama kuliah di mata kuliah pengantar teknologi informatika. Kode kuliahnya sama atau kemudian dia dalam kelompok kerja yang sama, kode kuliah. Tapi paling tidak minimum satu ya kalau kita lihat record, minimum satu dari dalam informasi di dalam observasi atau record itu minimum satu harus unik, minimum satu ya. Yang lain bisa sama. Contohnya misalnya ya dalam suatu record bisa jadi katakanlah mereka sama-sama di dalam suatu prodi yang sama. Mereka sama-sama lahir di Jakarta, misalnya. Mereka sama-sama tinggal di kawasan Gading Serpong. Bisa jadi sama, tapi minimum satu harus berbeda. Dan satu harus berbeda, itu yang disebut sebagai primary key. Ya, primary key atau kunci primer ya. Primary key ini yang sebuah field ya, sebuah field yang secara unik mengidentifikasi uh, observasi atau record itu dalam sebuah file ya. Dia harus unik, harus berbeda. Jadi data tentang saya harus berbeda tentang data kalian, harus berbeda, harus unik. Kalau sama di dalam data science itu akan menimbulkan suatu problem yang namanya adalah duplikasi. Namanya duplikasi dan itu dalam data science itu akan banyak halnya ya. Misalnya data duplikasi itu misalnya data jadi terhitung 2 kali. Data kemudian tidak jadi kalau dihitung rata-rata jadi salah ya karena ada yang terhitung 2 kali. Mediannya juga jadi salah karena dia terhitung 2 kali. Apalagi kalau lebih dari 2, 3, 4. Nah, nanti di data science sebetulnya tugas kita merapikan kayak gini, menghilangkan data yang double atau duplikat ya. Jadi contoh di sini dibilang bahwa tidak ada kalau di kasus di data sekolah kayak tadi ya, itu tidak ada seorang siswa memiliki nomor induk mahasiswa berbeda. Ya. Contohnya di sini student ID. Ya. Student ID atau nomor mahasiswa teman-teman pasti beda kan dari satu orang ke orang lainnya atau mungkin secara kependudukan di Indonesia kita melihat NIK atau nomor induk kependudukan kita berbeda. Itu yang disebut primary key ya. Karena yang membedakan kalau di data lingkungan kampus membedakan kalian satu persatu sebagai individu dengan teman lainnya dari student ID. Nah, itu biasanya primary key. Karena dengan primary key kita bisa tahu perkembangan kuliahan, absensi, perkembangan apa namanya sejarah perkuliahan, apakah dia lulus tidak dan sebagainya. Biasanya pakai student ID atau nomor induk mahasiswa. Ya, tapi banyak hal di dalam basis data namanya primary key
kalau tadi saya bilang kan satu ya, tapi sebetulnya dalam beberapa file dia juga bisa berupa komposit. Ya, kalau komposit ini apa artinya? Key komposit. Jadi primary key-nya nggak cuma tunggal, tapi primary key-nya itu merupakan suatu field juga, suatu kumpulan dari variabel juga. Contohnya misalnya komposit itu bisa dicampur ya, misalnya di sini kode semester, kode kelas, apa namanya kode section kelas itu di mana digabung menjadi satu yang unik juga. Jadi namanya primary key yang komposit ya. Yang kemudian bisa dipakai untuk membedakan untuk uh, uh, record yang lain. Contohnya misalnya ada individu 10 orang dengan student ID yang berbeda-beda, tapi mereka memiliki satu mata kuliah yang sama atau di kelas yang sama, misalnya di kelas IF 30313 ini. Nah, saya akan bikin untuk menghitung membedakan siapa 10 orang ini mengikuti di kelas IF 30113 PTI pengantar teknologi dan 10 orang yang sama berkuliah misalnya di mata kuliah yang lain. Itu saya bedakannya dengan composite key tadi. Jadi saya gabung antara field yang student ID dan juga dengan kode kuliah, kode mata kuliah. Ya, jadi kita bisa melakukan namanya composite seperti itu. Jadi dan itu hal yang biasa dilakukan dalam basis data, melakukan uh, filtering, melakukan composite, melakukan modifikasi dan seterusnya itu biasa dilakukan di sini. Lanjut ya. Nah, kalau data field, nah kalau Anda lihat di sini sudah mungkin sebuah tabel yang biasa Anda lihat atau spreadsheet yang Anda lihat, lembar kerja yang biasa Anda lihat dalam misalnya Excel atau Google Sheet ya. Dia terdiri dari baris dan kolom ya. Jadi kalau data file atau kita biasanya nyebutnya file saja, file itu adalah koleksi dari record atau observasi ya. Kemudian yang disimpan pada storage, pada media simpan ya. Macam-macam ya, hard disk atau SSD atau sekarang kita nyimpan di cloud ya. Atau misalnya kita simpan di USB, apapun bentuk simpannya itu adalah file yang atau bentuk record yang disimpan. Jadi contohnya di sini bisa jadi suatu file itu terdiri dari banyak data, banyak observasi dan banyak record ya. Ya ada field atau kita nanti kita sebutnya. Field itu nanti kita lama-lama ada paham bahwa field sama variabel itu sama. Record itu adalah observasi dan ini key-nya, student ID ini adalah primary key-nya. Ya, contoh di sini eh, ada 4 record ya, ada 4 record 1, 2, 3, 4, ada 4 observasi dengan 11 field, itu 11 variabel. Variabelnya apa aja? Ada student ID, first name, last name, sampai dengan foto. Dan ini sudah menjadi satu field, itu biasanya kita lihat dalam suatu spreadsheet. Nanti perkembangannya Anda akan menemukan data file ini berubah nama lagi. Misalnya di dalam bahasa biasa kita sebut sebagai spreadsheet atau lembar kerja. Nanti kalau Anda pakai Python itu namanya data frame, ya data frame DF ya. Kalau Anda nanti menggunakan R untuk data saya namanya adalah table. Jadi sama itu apa namanya berubah nama tapi dia sama-sama data fields. Jadi artinya dia merupakan kumpulan baris dan kolom. Itu bisa namanya berubah-ubah tapi data file sebetulnya. Kumpulan dari field. Nah, jadi itu adalah karakter atau apa namanya atribut dari sebuah data. Nah, kadang-kadang kita akan menemukan seperti tadi ya bahwa data itu sangat ideal kalau data itu kita dapatkan yang apa rapi semua, ya. Rapi semua atau terisi semua baik field-nya, variabelnya ataupun observation-nya atau record-nya, ya. Tapi sayangnya dunia ini tidak seperti itu. Dunia ini
sifatnya random. Jadi kadang atau bukan kadang lagi, hampir pasti Anda kalau lagi mengerjakan sebuah database atau data file, data field karakter, Anda akan menemukan banyak sekali data yang tidak lengkap. Itu eh, memang hukum alamnya seperti itu. Jadi memang Anda akan mendapatkan data yang pasti tidak lengkap. Misalnya ada proses validasi. Validasi itu bagaimana mengkomparasi atau membandingkan data dengan satu set aturan, apakah data-data ini memenuhi kriteria yang kita pakai. Macam-macam ya. Jadi kalau misalnya dia nggak lolos dari cek validasi ini, ya komputer biasanya akan melakukan sebuah sinyal bahwa ada invalid atau data yang ya tidak cocok, tidak valid ya untuk disimpan atau untuk diproses lebih jauh. Dan biasanya akan ada proses error atau message error supaya kita sebagai yang mengentry data akan melakukan proses re-entry atau proses pemasukan kembali. Nah, cek validasi atau cek validitas dari data itu, ya biasanya kita tujuannya adalah mengurangi yang namanya data entry error, jadi error, dan kemudian meningkatkan integritas data. Karena komputer kan kita tahu bahwa komputer itu sangat bodoh ya, sangat bodoh. Dia itu tidak bisa membedakan data yang masuk itu benar atau tidak, tapi dia bisa bilang, data yang masuk ini salah loh. Dia hanya bisa ngasih tahu, tapi tugas user, tugas yang mengentry itu adalah melakukan perbaikan. Biasanya dia akan melakukan, lihat bahwa apakah kita harus melakukan juga yang namanya cek terhadap alfabet atau numerik yang benar nggak. Kemudian kita melakukan yang namanya cek terhadap range. Ya, kita juga melakukan cek konsistensi, kelengkapan, completeness, dan digit. Kita lihat satu-satu modelnya kayak apa. Ini contohnya nih. Ini contoh data yang Anda dapat, tapi itu tidak memiliki yang kacau lah. Pokoknya istilahnya bukan kacau. Memang seperti inilah data yang biasanya kalau kita dapat kalau lagi misalnya melakukan entry data. Contohnya ya, uh, cek validitas terhadap alfabet ya. Jadi dia akan lihat apakah kriteria yang kita set adalah first name. Ya. Field atau variabel yang dicek first name. Kalau valid itu bentuknya seperti ini. Jadi dia punya semuanya bentuknya karakter huruf, ya tidak ada nama, ya KAREN ya. Tapi kalau misalnya ada gabungan, ada misalnya dia salah masukin atau sengaja dimasukin atau memang masuk entry-nya salah, ingat ya garbage in, garbage out ya. Data yang masuk jelek, keluarnya juga jelek, ya. K24N ini pasti invalid dan dia komputer itu kalau nanti memproses dia akan memberikan sinyal error atau dia tidak mau memproses. Cek numerik. Cek numerik itu misalnya field yang dicek current enrollment. Misalnya di sini enrollment atau pendaftaran 24 ya, 24 jam misalnya. Tapi kalau invalid dia berupanya tidak berupa angka, dia berupa alfanumerik karakter S8Q. Ya, pasti juga akan invalid. Range. Dia ceknya range. Ceknya range itu misalnya kalau kita misalnya punya range, ini sama-sama number, sama-sama angka 220,25 dan 2100. Tapi misalnya per credit hour fee, misalnya kita rangingnya itu ternyata di bawah 1000 ya, dari 0 sampai 1000. Makanya 220,25 masuk, tapi kalau 2120 dia akan cek range-nya ternyata dia kan di atas 1000. Makanya dia termasuk invalid. Walaupun sama-sama benar-benar sama-sama angka. Di sini 2220, di sini 2120, tapi kita ada namanya validasi terhadap range, dia dibilang error atau invalid. Konsistensi, ya misalnya eh, di sini lihat konsistensinya ya bahwa eh, 98 date admitted. Jadi contohnya di sini birth date ya. Data misalnya siswa ya masuk pada tanggal 19 September 2016.
kemudian birth date-nya atau tanggal lahirnya 27 Agustus 98, which is itu valid ya. Di sini sama-sama tanggal, tapi lihat angka birth date-nya atau tanggal lahirnya 27 Agustus 2017, which is sebetulnya nggak mungkin. Karena dia masuk tahun 2016, tapi kenapa lahirnya itu setahun setelahnya. Ini juga invalid ya. Walaupun sama-sama benar tanggalnya. Dan tugas kita menemukan, atau tugas komputer yang kita minta untuk menemukan kesalahan-kesalahan ini. Completeness, last name Gupta misalnya, atau di sini kosong. Jadi, dan ini kejadian banyak teman-teman di basis di data di misalnya di daerah atau di Indonesia, atau karena biasanya field name yang standar itu name ya, itu biasanya first name last name. Kalau kebetulan namanya memang ada nama depan nama belakang, itu simple ya. Misalnya kayak saya, nama depan saya Arya, nama belakang saya Sanjaya, itu gampang. Masukinnya sudah plot gitu di dalam field yang diinginkan. Jadi valid. Tapi bagaimana dengan orang yang sama kasusnya namanya cuma satu nama? Banyak kali misalnya di daerah ada orang namanya cuma Selamat gitu ya, atau Soeharto gitu ya. Tidak ada nama belakang. Berarti dia invalid karena nama belakangnya kosong. Padahal data memerlukan itu dimasukkan sebagai data juga. Nanti Anda harus melakukan sesuatu gitu. Misalnya nama belakangnya sama dengan nama depan. Misalnya Selamat, Selamat. Selamat atau Soeharto, Soeharto. Nanti problem berikutnya ada lagi tuh. Bahwa ternyata yang namanya Selamat itu nggak cuma satu orang gitu, tapi ribuan. Nah itu juga ada sesuatu yang nanti harus dilakukan. Atau kayak nama-nama anak-anak, nama Gen Z sekarang, atau itu ada namanya lebih dari tiga biasanya. Saya pernah nemuin namanya ada 6, ada 7 karakter gitu. Nah itu kalau membaginya gimana gitu loh. Nama depan, nama belakangnya dipecah di mana? Di 2 kata pertama, di 3 kata pertama, kalau misalnya ada 7, saya nemuin ada yang 7 tuh namanya ya. 7, 7 kata untuk satu orang gitu. Ya, itu gimana mecahnya gitu. Ya, itu suatu trik tersendiri kalau nanti Anda mendalami data science. Oke, cek yang lain, email address ya. Misalnya kalau di sini harus ada karakter akeong ya, atau apostrof bahasa bahasa Inggrisnya, di sini nggak ada. Ini juga harus jadi perhatian teman-teman yang melakukan analis apa namanya validasi dari data itu sendiri. Oke. Kemudian itu validasi dan invalid, data yang valid dan data yang tidak valid ya, Anda harus aware dalam hal ini. Karena kalau kalian nggak aware, nanti datanya akan menjadi data yang aneh, atau kehitung 2 kali, dan itu nanti akan membuat suatu analisis menjadi tidak benar, tidak jadi salah. Oke. Nah, itu adalah bagaimana melakukan validasi seterusnya. Pendekatan basis data itu seperti apa? Pendekatan basis data itu adalah sebetulnya ketika sebuah organisasi menggunakan basis data atau database, itu dia pertama harus sadar bahwa data yang dimiliki atau school database ini ya, misalnya kita contohnya sekolah ya, database sekolah itu terdiri dari file siswa, file guru atau dosen, file dari jadwal kelas, file dari catatan siswa, ya, student schedule dan seterusnya. Itu adalah database sekolah. Ya. Database sekolah ini itu nanti diolah oleh namanya DBMS ya, Database Management System. Ya. Nah, database management system itu adalah untuk mengolah isi data itu, isi tabel-tabel itu. Nah, bagaimana cara pendekatan dari database sistem data ini adalah data ini memang akan dipakai oleh banyak wilayah pengguna atau domain dari users domain ya. Jadi data itu tidak boleh misalnya data yang kecuali data-data yang sifatnya bentuknya rahasia ya. Seperti finansial, misalnya yang bisa data finansial adalah misalnya orang keuangan atau departemen keuangan atau departemen direksi dan sebagainya. Tapi kalau data yang umum itu bisa di-share. Nah, inilah the beauty atau indahnya teknologi informatika atau teknologi data. Karena data itu cukup diciptakan sekali, dibuat sekali dengan kriteria yang kita gunakan secara umum, tapi dia bisa digunakan dan
manipulasi berkali-kali. Ya, misalnya area atau departemen yang berbeda-beda bisa melakukan manipulasi atau akses data untuk mengetahui informasi apa yang bisa diambil. Jelas, waktu mengakses itu dia memerlukan yang namanya otorisasi. Ya, kita sudah belajar dari security bahwa otorisasi itu penting. Database itu memerlukan bahwa orang yang mengakses data itu punya otorisasi untuk mengakses uh, field atau uh, variabel-variabel tertentu dari sebuah data. Jadi dengan teknik otorisasi tidak semua, misalnya katakanlah data, contoh yang ini ya, contoh yang ini bahwa sebuah data student file itu memiliki 11 variabel atau 11 field dan banyak sekali row, tapi bisa jadi yang namanya departemen keuangan atau departemen HRD dia tidak memerlukan HRD perlu semua. Misalnya keuangan dia tidak hanya memerlukan misalnya data tentang kapan dia masuk ya dan mata kuliah major apa namanya prodinya apa ya. Dia hanya perlu ini supaya dia bisa menghitung misalnya bayaran per bulannya berapa dan seterusnya, sudah berapa kali dia membayar dan seterusnya. Dia mungkin tidak perlu foto, tidak perlu foto. Dia mungkin tidak perlu address gitu. Tapi kalau misalnya HRD, dia perlu semua sampai fotonya. Bagian yang mengurusi jadwal atau apa istilahnya pengisian rencana pembelajaran, mungkin dia tidak perlu alamat, tapi dia perlu misalnya email karena dia harus mengasih tahu. Dia perlu juga yang namanya student ID, pastilah, dan prodinya dan seterusnya. Jadi dalam suatu database ini bisa jadi ini dipecah-pecah dan tidak semua orang memiliki akses pada seluruh bagian dari database ini, tapi bisa dibagi-bagi dan perlu otorisasi untuk akses data tersebut. Ya, itu namanya pendekatan database ya. Ya, artinya dengan pendekatan database atau database approach, jadi data itu tersedia untuk semua orang, tapi tidak semua perlu mengakses setiap field datanya, adalah dia berarti kita kan nggak perlu menyimpan data yang banyak. Ya. Misalnya zaman dulu catatannya Departemen HRD misalnya berbeda dengan catatannya Departemen Keuangan, bukunya beda, tapi sekarang datanya cuma satu. Gitu ya. Datanya cuma satu. Jadi tidak perlu yang namanya data yang berlebih atau kita mengurangi yang namanya redundansi atau duplikasi dari data. Yang kedua, kita akan mendapatkan data terintegritas. Maksudnya gimana? Kalau misalnya katakanlah si siswa tersebut dari data yang ada itu pindah rumah, ya alamatnya akan berubah gitu ya. Student ID tidak berubah karena orangnya kan sama, tapi alamatnya berubah. Katakanlah bahwa alamat berubah ini terkait dengan misalnya dia mengirimi bagian dari student schedule, mengirimi hasil hasil perkuliahan semester ini ya ke alamat atau ke email. Email berubah lah seperti itu. Nah, tidak perlu mengubah di setiap departemen kalau misalnya dia punya data yang terpisah-pisah, tapi database ini cukup merubah satu field, satu record ya, satu record di dalam mahasiswa yang bersangkutan, dirubah emailnya atau dirubah alamatnya, semua orang akan mendapatkan data terbarukan yang sama. Makanya improve data integrity. Kemudian misalnya tadi ya share data ya, dengan data itu kita bisa membagi lebih mudah dalam akses dan juga kalau nanti kita memerlukan aplikasi yang di-develop itu akan lebih cepat karena datanya itu tunggal, datanya sama satu bukan, datanya itu satu yang bisa dipakai bersama-sama. Ya. Jadi itu apa namanya database itu pendekatannya seperti itu. Nah, untuk melakukan manajemen database itu kita perlu namanya database management system. Banyak sekali model database management system itu tergantung dari model datanya. Model datanya itu memiliki aturan dan standar bagaimana database itu diorganisasikan. Mengorganisasi data, bagaimana data itu diorganisasi dalam sebuah database. Ya. Yang paling populer itu misalnya tiga model data yang ada di bawah ini. Yang pertama itu relational database,
yang kedua itu object oriented database, dan yang ketiga itu multidimensional database ya. Jadi ada 3 jenis. Yang mungkin paling sering kita dapatkan itu yang digunakan secara komersial itu relational database ya. Jadi relational database ini yang paling sering dan dia yang paling sering menggunakan namanya primary key tadi. Contoh yang mungkin sering kalau nanti didapatkan contoh dari relational database itu misalnya adalah Oracle, SQL, SQL ya. MySQL itu Oracle, data namanya Oracle database, Microsoft itu termasuk itu. Kalau object oriented itu dia sifatnya bukan memakai primary key, tapi dia itu bisa-bisa sebagai objek. Contohnya misalnya kalau non relational database atau seperti yang dipakai pada Linux dan sebagainya. Itu juga berbeda ininya prinsip. Di database management system, yang penting pada dalam database management system itu sendiri softwarenya itu sendiri, programnya yang memungkinkan user itu melakukan mengkreasi, melakukan yang namanya akses dan manajemen dari sebuah database. Create, akses, dan manage database. Siapa yang paling penting di dalam sebuah pengaturan database management system itu namanya DBA, database administrator, dan kadang-kadang ini memerlukan sertifikasi tersendiri untuk menjadi seorang ahli atau tersertifikasi database administrator. Contohnya ada Oracle Database Administrator, ada MySQL, ada SQL Administrator, ujiannya juga susah, tapi biasanya kompensasinya juga lumayan. Dia sifatnya adalah seorang, ya, sifatnya database administrator orang, ya, dalam organisasi yang dia bertanggung jawab terhadap pengaturan, mengkoordinasi seluruh kegiatan database termasuk development, maintenance, dan permission. Jadi siapa yang kasih izin, si database administrator, siapa yang kemudian melakukan pengolahan data dari database, dia juga. Ya, database management system itu terbentuk dari banyak macam ya, tergantung dari tipe komputernya ya. Jadi kita lihat satu persatu misalnya ya. Nah, gimana seorang DBA atau mungkin kita user itu mengakses data di dalam database ya. Yang paling dikenal bahasa atau struktur bahasa yang paling dikenal itu menggunakan namanya query language ya, QL. Query language, query language atau QL itu seperti namanya, dia adalah untuk melakukan query atau melakukan pertanyaan ya. Query language itu sebetulnya kita kan dia termasuk yang disebut sebagai high level language karena kita berbicara pada komputer pada high level language dengan menggunakan pertanyaan dalam English like statement atau dalam kalimat bahasa Inggris ya simple ya yang memungkinkan kita untuk mengakses data apakah kita mau tampilkan, kita cetak, kita simpan, kita update atau kita hilangkan, delete ya, seperti itu. Yang paling sering kita gunakan adalah SQL. Ya. Kita biasanya menyebut SQL atau SQL atau disebut Structure Query Language. Ya. Dia ini adalah sangat populer untuk melakukan manage, update, dan retrieve data. Kalau sekarang mungkin Anda kalau untuk mengquery data, yang kalau SQL ini sudah ada satu layer lagi yang disebut sebagai graphic user GUI SQL atau Anda bisa melakukan SQL dengan misalnya pakai model template itu banyak modelnya tapi basisnya adalah SQL. Nah SQL itu statementnya dalam bahasa Inggris sederhana contohnya adalah seperti ini select class title, class section, maximum enrollment ya. Class title, class section itu artinya kita diminta untuk milih variabel atau milih field-nya ya dalam satu database ini. Ingat ya, database itu kan terdiri dari banyak field ya atau variabel. Dan di sini kita hanya meminta
dengan language query ini kita meminta hanya pilih saja dua variabel, yaitu namanya class title, class section. Ya, contohnya seperti ini. Kemudian kita lakukan operasinya, ya, maximum enrollment, current enrollment, seat remaining from dari schedule of class kita pilih lagi field yang mana kita ambil dari schedule of class, dari kelas katalog, di mana perintahnya schedule of class, class code, jadi suatu ini baru, suatu field baru, class katalog, class code, order by class title. Nah, seperti ini. Ini contoh uh, sintaks dari SQL di mana kemudian dia akan melakukan hasil seperti ini. Ya, kita perlu nanti dalam perjalanan Anda memahami database, mungkin Anda akan sering sekali berpraktek untuk melakukan query dengan SQL, dan ini sangat basis ya, sangat dasar. Jadi class title kita akan keluar datanya, class section kita keluar, dan contohnya di sini kita mencari data berapa sheet yang tersisa dari kelas ini untuk misalnya ada tambahan siswa baru dan seterusnya dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi ini bagaimana memanipulasi sebuah data dengan menggunakan SQL language. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ini adalah akhir dari bagian database ya. Lebih banyak mengenai database Anda bisa dapatkan nanti dari suatu mata kuliah yang namanya database ya. Itu ada di semester-semester berikutnya. Oke, untuk sisa perkuliahan pada hari ini kita coba lihat bagaimana membangun aplikasi. Sebenarnya waktu kemarin kita bahas software, kita sudah bahas ini juga bagaimana melakukan development application. Dan application development ini termasuk juga membangun database DBMS itu sendiri, database management system ya. Kita bahas secara singkat ya, karena mungkin sudah pernah diberikan sebelumnya ya. Jadi sistem development dari sebuah application atau app system development itu ada yang bilang terdiri dari 5 fase, ya, 5 fase. Ada yang bilang lebih. Saya ambil dulu yang 5 fase dulu ya. 5 fase dulu. Ini terdiri dari ini apa sih sebetulnya sistem development ini sebetulnya adalah suatu rangkaian kegiatan yang dipakai atau digunakan untuk membangun sebuah aplikasi ya. Ada di sini dari kalau lihat yang tradisional itu ada 5 atau ada yang 7, nanti saya lihatin yang 7 juga, tapi kita pakai yang 5 sebagai pembahasan pada kali ini. Ya, ada yang namanya perencanaan, planning, ya, ada yang namanya analisis, ada yang namanya desain atau rancangan, implementasi dan support dan security. Bahkan ada beberapa juga ada training juga di sini. Yang planning itu apa? Analisis apa? Desain apa? Implementasi seperti apa? Tapi sebelum kita ke situ, ini adalah contoh yang memakai pendekatan 7 fase. Hampir sama ya, dari planning, analisis, desain, development, ada testing, deployment, maintenance, sampai balik lagi. Software development life cycle. Dan kalau Anda lihat di sini modelnya namanya adalah cascade, ya, berjenjang ke bawah atau waterfall cascade. Dia seperti air terjun ya. Jadi setelah planning, analisis, desain ya, terjun lagi ke implementation, terjun lagi ke support dan security. Ini modelnya adalah waterfall cascade ya dalam sebuah pengembangan aplikasi. Mungkin nanti di kelas-kelas di semester lebih tinggi Anda akan belajar dalam project management atau metodologi penelitian, ada yang namanya waterfall, ada yang circle. Ya. Kalau yang circle seperti ini. Circle seperti ini karena pada akhirnya dari maintenance dia untuk pengembangan atau update dia melakukan planning lagi ya seperti ini. Jadi dua model ini yang paling sering digunakan, dan nanti waktu Anda misalnya dalam pengembangan aplikasi tertentu, misalnya mobile apps, web apps, apapun, itu Anda harus memilih salah satu, waterfall atau model circle. Ya. Dan dua-duanya sebetulnya bisa dipakai, tergantung pendekatan kita. Dalam mengembangkan suatu sistem development itu kita pahami tentang fasenya, yang pasti juga guideline yang lain adalah fase itu kita pahami. Yang kedua, dalam pengembangan aplikasi kita harus melibatkan yang namanya pengguna. Pengguna itu dilibatkan dari awal karena pengguna itu
pada dasarnya nanti yang akan menggunakan aplikasi kita, atau istilahnya pesanan ya, kita kan by order, atau mungkin kita tahu calon penggunanya siapa, melakukan survei, dan standar ya. Kalau Anda pakai aplikasi yang non standar, mungkin aplikasi Anda itu akan sulit untuk di-upgrade, modifikasi, dan sebagainya. Atau Anda sifatnya proprietary ya, Anda mau komersial juga bisa. Tapi kalau dengan yang standar, itu bisa, misalnya Anda mengembangkan target pengguna Anda adalah aplikasi Windows, tapi Anda mengembangkannya pakai Linux atau Unix, ya nggak jalan gitu loh, karena mungkin standar yang dipakai berbeda ya, jadi harus standar yang dalam pengembangan aplikasi, kita juga harus memahami ada yang namanya manajemen proyek dari aplikasi tersebut ya. Jadi bagaimana proses melakukan perencanaan, schedule, dan mengkontrol dari kegiatan selama development dari aplikasi tersebut. Tujuannya adalah, pertama, kita ingin memanajemen atau melakukan pengendalian terhadap biaya-biaya. Pembuatan suatu aplikasi bukan gratis, dia melibatkan banyak sekali resource ya. Aplikasi, misalnya tools itu sendiri, waktu orang, ya, one hour ya, dan sebagainya dan sebagainya ya, dalam waktu yang terbatas. Ya ingat ya, bahwa dalam engineering itu batasannya dua ya, waktu dan biaya ya, cost dan time. Kalau dua-duanya terbatas, kita harus melakukan yang namanya project management. Kalau ini project tidak terbatas, ya kita tidak perlu memartikan project management. Jadi pada suatu proses project engineering pasti ada dua hal ya tadi ya, time dan cost. Jadi dua-duanya terbatas dan kita harus melakukan manajemen proyek. Ya. Kita harus melakukan yang namanya elemen-elemen dari project management itu adalah tujuan, sasaran, objektif, ekspektasi dari project itu namanya scope. Ya. Kemudian kegiatan apa saja yang diperlukan, waktu yang diperlukan dalam satu kegiatan, biaya, bukan order, apa namanya, urutan dari kegiatan, dan mana yang kegiatan itu yang bisa dilakukan secara bersamaan ya, paralel ya. Karena bisa aja dalam suatu project manajemen, dalam suatu pembangunan aplikasi bisa saja pada saat ada hal yang tidak bisa dilakukan bersamaan, misalnya untuk melakukan desain tidak bisa bersamaan. Tapi waktu melakukan aplikasinya, katakanlah ada dua modul, ya, kalau resource-nya cukup, waktunya cukup, biayanya cukup, kita bisa melakukan berurutan ya, misalnya modul satu dibuat minggu ini, modul 2 dibuat minggu depan, tapi kalau misalnya waktu kita terbatas, biaya kita terbatas, ya kita bisa bikin berparalel. Jadi minggu minggu ini kita lakukan modul satu dan modul 2 dikerjakan bersamaan. Seperti itu. Nah, biasanya dalam project management kita menggunakan beberapa aplikasi dan perangkat bantu ya, misalnya dengan chart atau peta Gantt. Gantt ini untuk tools yang biasa dipakai untuk melakukan project management ya. Ada, dan nanti kalau ada kuliah metodologi penelitian atau dan project management itu cascading ya, seperti air terjun kayak tadi ini. Bagaimana? Nah, contohnya di sini aktivitas yang tidak bisa dilakukan bersamaan atau paralel, ya karena ini memang tidak mungkin, dilakukan selama waktu tertentu ya, dan dihitung biayanya, misalnya 2 hari. Ada aktivitas yang bisa dilakukan secara paralel di sini, ya, secara bersamaan dan dihitung waktunya, dan semuanya itu harus selesai sebelum memenuhi aktivitas berikutnya. Itu adalah diagram atau charts Gantt. Biasa, kalau Anda pakai Excel atau pakai Google Sheet sudah ada template-nya. Atau menggunakan diagram PERT, PERT ya. Ini yang sebetulnya apa namanya, melakukan blok atau blok-blok dari kegiatan dan dilihat secara atas dan bawah sebetulnya sama, tinggal sebetulnya Anda mau pakai yang mana yang lebih lebih nyaman bisa melakukan project management. Nah, sebelum melakukan kegiatan analisis, planning, dan seterusnya, kita juga harus melakukan yang namanya assessment dari visibilitas atau kelayakan ya. Jadi kalau kita melakukan aplikasi development atau pembangunan aplikasi ini, kita juga harus tahu visible nggak atau layak nggak dikerjakan dalam keterbatasan waktu dan biaya, ya. Dan juga seorang sistem analis ini harus tahu bahwa paling tidak dia melakukan 4 tes untuk melakukan visibilitas atau kelayakan dari sebuah proyek ini jalan atau enggak.
Pertama, operational visibility, ya. Apakah secara operasi saya punya resource, saya punya uh, uh, pendukung, ya, saya punya user, atau misalnya apakah ini akan digunakan. Oke. Schedule visibility, apakah waktu yang disiapkan sediakan untuk proses pembangunan aplikasinya cukup atau menghayal gitu ya. Misalnya proyek ini harusnya memerlukan uh, secara umum mendevelop aplikasi ini memerlukan waktu 3 bulan, tapi hanya dikasih waktu 1 minggu, ya itu nggak visible, ditolak aja seperti itu. Secara teknikal gimana? Apakah ada tools-tools yang bisa memungkinkan tersedia dengan banyak, atau toolsnya ini nggak ada, harus bikin, itu juga harus dihitung. Resource juga ya, apakah orang yang kita punya secara secara layak memiliki kemampuan untuk mendevelop aplikasi tersebut. Dan terakhir, economic feasibility. Ini ada nggak cost, biaya-biaya yang diperlukan untuk membangun aplikasi ini, atau nggak ada biayanya, ya nggak secara ekonomi nggak visible, atau sudah jadi nggak ada yang pakai, jadi cuma uang yang dibuat, dibelanjakan, tapi tidak ada yang pakai, tidak ada return of investment-nya. Jadi 4 visibilitas ini harus dicek juga terhadap pembangunan aplikasi. Ini belum semuanya ya. Dokumentasi juga diperlukan, bahwa kita harus dalam setiap tahap itu melakukan dokumentasi dari data ya dalam proses. Misalnya dokumentasi yang baik itu harus punya kriteria sangat detail tertulis, well written. Well written itu artinya tertulis dengan baik, rapi, thorough, atau menyeluruh. Jadi tidak ada yang terlupa, ini merupakan disiplin tertentu, konsisten, ya, bahasa konsisten, dan understandable. Jadi kalau Anda pakai bahasa-bahasa yang aneh-aneh gitu, atau nanti yang